Teman-teman, dalam hidup ini banyak orang hidup dengan berbagai kekurangan. Dari kekurangan fisik seperti tenaga, otot hingga tinggi badan, hingga kekurangan finansial seperti warisan, pendidikan, hingga modal. Tapi bagaimana jika sebenarnya kekurangan itu bukan akhir dari segalanya? Bagaimana jika ada cara lain untuk menutupinya? Dalam kisah kali ini, kalian akan melihat bahwa semua keterbatasan itu bisa diatasi dengan satu rahasia. Rahasia yang selama ini tidak disadari banyak orang. Jadi, tonton sampai akhir, karena bisa jadi kisah ini akan mengubah hidupmu selamanya. Suatu ketika, hiduplah seekor kura-kura di tengah hutan yang asri dan tenang. Hutan itu dipenuhi pepohonan tinggi, suara burung yang bersahutan, serta aliran sungai yang jernih dan tidak pernah kering sepanjang musim. Setiap hari, kura-kura itu menjalani hidup yang sederhana. Ia berjalan perlahan menyusuri tanah hutan, mencari apapun yang bisa dimakan, daun muda, buah jatuh, atau sisa-sisa makanan yang tersisa di pinggir sungai. Namun, semua penghuni hutan tahu satu hal tentang dirinya. Ia lambat, dan ia lemah. Tak jarang hewan lain meremehkannya, bukan karena mereka jahat, tapi karena memang begitulah kenyataannya. Dalam dunia hutan yang keras, kecepatan dan kekuatan seringkali menentukan segalanya. Meski begitu, kura-kura tidak pernah mengeluh. Ia hanya terus berjalan, menjalani hari-harinya dengan tenang. Suatu hari, seperti biasa, ia berjalan menuju tepi sungai untuk mencari makan. Matahari mulai naik dan udara terasa hangat. Di tengah perjalanannya, ia melihat seekor gagak sedang berdiri di atas tanah, tampak gelisah. Di hadapannya, terdapat beberapa buah kenari yang keras. Gagak itu mematuk, menjatuhkan, bahkan mencoba membenturkannya ke batu. Namun cangkang kenari itu tetap tidak pecah. Kura-kura berhenti sejenak, memperhatikan dari kejauhan. Gagak itu mulai terlihat kesal. Sayapnya mengepak, paruhnya menghantam kenari berulang kali, tapi hasilnya tetap sama. Kura-kura sebenarnya tahu, ia bisa membantu. Dengan rahangnya yang kuat dan gigitan yang stabil, ia mampu memecahkan cangkang keras seperti itu. Namun ia memilih untuk tidak berurusan dengan gagak yang sedang kesal. Ia hanya diam sejenak, lalu memilih untuk melanjutkan perjalanannya. Tak lama kemudian, ia tiba di sebuah sudut hutan yang jarang ia kunjungi. Di sana, ia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti. Sebuah pohon pisang. Dan bukan sembarang pisang. Buahnya menggantung rendah, berwarna kuning keemasan, tampak matang sempurna, aromanya bahkan bisa tercium dari jarak beberapa langkah. Kura-kura menelan ludah. Sudah lama ia tidak menemukan makanan sebaik itu. Dengan penuh harap, ia mendekat. Ia mencoba mendorong batang pohon itu. Tidak bergerak. Ia mencoba lagi dengan kali ini lebih kuat. Tetap tidak bergeming. Ia mencoba menggigit batangnya. Sia-sia. Langkahnya yang lambat, tubuhnya yang pendek dan tenaganya yang terbatas membuatnya tidak punya cara untuk menjangkau buah itu. Kura-kura terdiam. Untuk sesaat, ia hanya menatap pisang itu tanpa bergerak. Namun ia tidak menyerah. Ia mundur perlahan, lalu berbalik arah. Kembali ke jalan yang tadi ia lewati. Kembali ke arah gagak. Saat ia tiba, gagak itu masih di sana. Dan seperti sebelumnya, satu biji kenari pun belum berhasil ia pecahkan. Kini, ekspresi gagak sudah jauh lebih kesal. Ia bahkan hampir menyerah. Kura-kura mendekat dengan tenang. Kali ini ia tidak hanya melihat, ia bicara. Kura-kura berhenti beberapa langkah dari gagak. Ia tidak terburu-buru bicara. Ia memperhatikan dulu, memastikan situasinya sama seperti yang ia lihat sebelumnya. Gagak itu masih sibuk dengan kenarinya. Masih gagal. Baru setelah itu, kura-kura membuka suara. Dengan nada tenang, ia berkata bahwa ia mungkin bisa membantu memecahkan kenari-kenari itu. Gagak menoleh. Tatapannya penuh ragu. Bukan tanpa alasan. Di matanya, kura-kura hanyalah hewan lambat yang bahkan sulit menjangkau makanan sendiri. Namun ia juga sadar satu hal. Ia sudah mencoba berbagai cara, dan semuanya gagal. Kura-kura lalu melanjutkan. Ia menawarkan sesuatu yang terdengar sederhana, tapi menguntungkan.
Jika Gagak bersedia membantunya mengambil buah pisang di ujung jalan yang tadi ia temukan, maka ia akan membantu memecahkan semua kenari milik Gagak. Gagak terdiam sejenak. Ia menimbang tawaran itu. Di satu sisi, ia belum tentu percaya pada kemampuan kura-kura. Namun di sisi lain, ia juga tidak punya pilihan yang lebih baik. Kenari itu terlalu keras, dan ia sudah kehabisan cara. Akhirnya Gagak mengangguk. Kesepakatan pun terjadi. Kura-kura segera mulai bekerja. Dengan rahangnya yang kuat, ia menggigit satu kenari, lalu menekannya perlahan. Retak. Cangkang itu pecah. Isi kenari di dalamnya terlihat. Gagak terkejut. Ia mendekat, memperhatikan dengan lebih serius. Kura-kura melanjutkan ke kenari berikutnya. Dan sekali lagi, retak. Kini tidak ada keraguan lagi. Kura-kura memang mampu melakukan hal yang tidak bisa dilakukan oleh Gagak. Tanpa membuang waktu, Gagak pun menepati janjinya. Ia terbang menuju pohon pisang yang dimaksud. Dari atas, ia dengan mudah menjangkau buah-buah yang menggantung. Satu persatu ia petik, lalu dibawanya kembali. Ia harus bolak-balik karena kakinya hanya bisa membawa satu atau dua buah sekaligus. Namun baginya, itu jauh lebih mudah dibandingkan memecahkan kenari yang keras. Sementara itu di bawah, kura-kura terus bekerja. Ia memecahkan kenari demi kenari dengan sabar. Tidak terburu-buru, tapi pasti. Kerjasama itu berjalan dengan lancar. Tidak ada yang merasa dirugikan. Tidak ada yang mencoba mengambil keuntungan lebih. Masing-masing melakukan bagiannya. Tak lama kemudian, keduanya mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kura-kura akhirnya bisa menikmati pisang matang yang sebelumnya tidak bisa ia raih. Gagak pun bisa memakan isi kenari yang selama ini membuatnya kesal. Setelah selesai, mereka tidak banyak bicara. Tidak ada perayaan, tidak ada basa-basi. Hanya saling memahami bahwa kerjasama itu berhasil. Gagak kemudian bersiap untuk pergi. Ia mengepakkan sayapnya dan terbang meninggalkan tempat itu. Namun di tengah perjalanannya, ia sempat bergumam dalam hati bahwa meskipun kura-kura terlihat lemah dan lambat, ternyata ia tidak bodoh. Ia tahu cara menggunakan apa yang ia miliki. Sementara itu, kura-kura kembali berjalan perlahan. Perutnya sudah kenyang. Langkahnya tetap lambat seperti biasa. Namun hari itu, ia telah membuktikan sesuatu. Bahwa kekurangan bukan berarti tidak bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Ia terus berjalan menyusuri hutan. Tidak terburu-buru, tidak curiga. Sampai akhirnya, ia memasuki area yang lebih sepi. Semak-semak mulai rapat. Suara hutan menjadi lebih sunyi. Dan tanpa ia sadari, ia tidak sendirian. Kura-kura terus berjalan perlahan melewati area hutan yang semakin sepi. Langkahnya tetap tenang, seperti biasa. Namun tiba-tiba, dari balik semak-semak, sesuatu bergerak cepat. Seekor beruang besar muncul dan langsung menyergapnya. Tidak ada waktu untuk lari, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Dalam sekejap, kura-kura itu sudah berada dalam bahaya. Namun ia tidak panik. Tanpa ragu, ia segera menarik seluruh tubuhnya masuk ke dalam cangkang. Kepala, kaki, semuanya hilang. Yang tersisa hanyalah cangkang keras yang bulat. Beruang itu terkejut sesaat, lalu mulai mencoba berbagai cara. Ia mencakar cangkang itu, tidak berhasil. Ia menggigitnya, tidak tembus. Ia bahkan mengangkat kura-kura itu, lalu melemparkannya ke batu. Duk, cangkang itu tetap utuh. Beruang mulai kesal. Mangsa yang seharusnya mudah, kini justru membuatnya frustrasi. Waktu terus berjalan. Beruang itu tidak mau menyerah. Ia terus mencoba meskipun hasilnya sama. Tidak ada celah, tidak ada cara. Di dalam cangkangnya, kura-kura berpikir. Ia tahu ia tidak akan bisa bertahan selamanya. Cepat atau lambat, beruang itu mungkin akan menemukan cara. Ia harus melakukan sesuatu, bukan dengan kekuatan, tapi dengan akal. Beberapa saat kemudian, dari dalam cangkang, ia mulai berbicara. Suaranya terdengar pelan, namun cukup jelas. Ia memberi saran, jika beruang ingin melunakkan cangkangnya, maka cangkang itu harus direndam di dalam air. Beruang berhenti. Ia memikirkan kata-kata itu. Air memang sering membuat sesuatu menjadi lebih lunak. Kayu bisa lapuk, tanah bisa menjadi lembek. Mungkin cangkang ini juga sama. Ia melihat ke arah sungai yang tidak jauh dari situ, lalu kembali melihat kura-kura. Tanpa banyak berpikir lagi,
ia mengambil keputusan. Beruang itu mengangkat kura-kura, lalu berjalan menuju sungai. Langkahnya berat tapi pasti. Sesampainya di tepi sungai, ia langsung menurunkan kura-kura ke dalam air. Lalu ia menunggu. Beberapa detik pertama, tidak terjadi apa-apa. Namun tiba-tiba, kura-kura itu bergerak. Dengan cepat, ia mengeluarkan kaki dan kepalanya, lalu langsung berenang menjauh ke arah tengah sungai. Gerakannya jauh lebih cepat dibandingkan saat ia berjalan di darat. Dalam sekejap, ia sudah berada jauh dari jangkauan si beruang, lalu menghilang ke bagian sungai yang lebih dalam. Beruang terdiam. Ia hanya bisa melihat ke arah air yang kembali tenang. Tidak ada lagi kura-kura di sana. Ia baru menyadari bahwa ia telah ditipu. Sementara itu, di bawah permukaan air, kura-kura terus berenang menjauh. Aman, selamat, dan sekali lagi, ia berhasil keluar dari masalah. Bukan karena kuat, bukan karena cepat, tapi karena ia berpikir. Teman-teman, dari kisah ini kita bisa melihat bahwa kecerdasan mampu menutupi banyak kekurangan. Kura-kura memang lambat dan lemah, namun ia tahu cara menggunakan pikirannya. Ia tidak memaksakan diri dengan kekuatan yang tidak ia miliki. Ia mencari cara lain, dan itulah yang membantunya mendapatkan makanan dan menyelamatkannya. Begitulah juga dalam hidup, kita memiliki banyak kekurangan. Banyak dari kita tidak punya tenaga yang kuat, kecepatan, atau modal yang besar. Tapi semua orang punya kesempatan untuk berpikir. Maka gunakan itu untuk menutupi kekurangan kita. Asah pikiran kita. Karena seringkali yang menentukan hasil bukanlah seberapa kuat kita, melainkan seberapa cerdas kita mencari jalan.